Apa sih yang namanya korupsi? Jangan-jangan mereka ngomong tapi nggak ngerti. Kalau nggak ngerti, bahayanya apa? Mereka ikut melakukan tapi karena nggak ngerti. Kita harus ngerti dulu apa namanya korupsi. Iya. Korupsi. Nah, nanti kalau saya ngerti, saya kasih tahu. Perkenalkan, nama saya Marcella Anastasia dari kelas 21A2A. Perkenalkan, nama saya Natasha Aulia Agustin, kelas 21A2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Haidar dari kelas 21A2A. Perkenalkan, nama saya Siti Sarifa dari kelas 21A2. Perkenalkan, nama saya Anja Nurul Fadila dari kelas 21A2A. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazila Ekloreli dari kelas 21A2A. Tahukah kamu, korupsi adalah perilaku tidak jujur atau curang oleh mereka yang berkuasa, biasanya melibatkan penyuapan. Korupsi berasal dari kata Latin corruptus yang berarti merusak, menyuap, dan menghancurkan. Korupsi diperkirakan telah ada sejak dinasti Mesir dan saat ini masih berlangsung di hampir setiap negara di dunia. Gerakan kerjasama pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah di tingkat nasional. 1. Ombudsman Republik Indonesia membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi seperti Ombudsman. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh Parlemen Swedia dengan nama Justice Ombudsmannen pada tahun 1809. Peran lembaga ombudsman yang kemudian berkembang pula di negara lain, antara lain menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan pegawainya. Selain itu, lembaga ini juga memberikan edukasi pada pemerintah dan masyarakat serta mengembangkan standar perilaku serta code of conduct bagi lembaga pemerintah maupun lembaga hukum yang membutuhkan. Salah satu peran dari ombudsman adalah mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapatkan perlakuan yang baik, jujur, dan efisien dari pegawai pemerintah. Lalu yang kedua, pengadilan. Upaya pemberantasan korupsi tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Pengadilan adalah jantung penegak hukum yang harus bersikap imparsial atau tidak memihak, jujur, dan juga adil. Namun, banyak kasus korupsi yang tidak terjerat oleh hukum karena kinerja lembaga peradilan yang sangat buruk. Bila kinerjanya buruk karena tidak mampu, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi ini berarti pengetahuan serta keterampilan aparat penegakan hukum yang harus ditingkatkan. Nah, yang menjadi masalahnya adalah bila mereka tidak mau atau tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memberantas korupsi, atau justru mereka sendiri yang terlibat dalam berbagai perkara korupsi. Yang ketiga adalah Inspektur Jenderal. Di tingkat departemen, kinerja badan pemeriksa seperti Inspektur Jenderal harus ditingkatkan. Sejauh ini didapati kesan bahwa lembaga itu sama sekali tidak berdaya dalam menangani korupsi tingkat tinggi. 4. Pelayanan publik. Reformasi birokrasi dan sistem kepegawaian merupakan salah satu cara menerangi korupsi. Menghindari praktik suap terkait pelayanan publik adalah dengan meresmikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang untuk mengurus paspor, mendapatkan SIM, mengajukan izin usaha, mendapatkan izin mendirikan bangunan atau IMB, dan lain-lain. 5. Pemerintah daerah memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah daerah sebelum otonomi daerah diberlakukan. Umumnya semua kebijakan diambil oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, korupsi besar-besaran umumnya terjadi di ibu kota negara atau di Jakarta. Dengan otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah, kantong korupsi tidak terpusat hanya di ibu kota negara saja, tetapi berkembang di berbagai daerah. Untuk itu, kinerja dari aparat pemerintahan di daerah juga perlu diperbaiki dan dipantau atau diawasi. Baik, selanjutnya ada Dewan Perwakilan Rakyat atau yang sering disebut DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang sering disebut DPRD.
Korupsi banyak dilakukan oleh anggota parlemen baik di pusat maupun di daerah. Alih-alih menjadi wakil rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat, anggota parlemen justru melakukan berbagai macam korupsi yang dibungkus dengan rapi. Daftar anggota DPR dan DPRD yang terbukti melakukan korupsi menambah panjang daftar korupsi di Indonesia. Untuk itu, perlunya berhati-hati ketika memilih pada saat pemilihan umum. Jangan asal milih, pilihlah wakil rakyat yang punya integritas. Berhati-hati pula ketika DPR atau DPRD akan mengeluarkan suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Salah-salah kebijakan tersebut justru digunakan bagi kepentingan beberapa pihak, bukan bagi kepentingan rakyat. Untuk itulah ketika parlemen hendak mengeluarkan sebuah kebijakan yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, masyarakat sipil termasuk mahasiswa dan media harus ikut mengawal pembuatan kebijakan tersebut. Selanjutnya ada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang sering disebut KPK. KPK merupakan lembaga negara yang bertindak secara bebas dan independen dari pengaruh dan kekuasaan lembaga atau badan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. KPK bergerak berasaskan pada prinsip-prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, kepentingan publik, keterbukaan, dan proporsionalitas. Bersihnya pemerintahan dari segala jenis tindakan korupsi akan memberikan landasan yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. KPK hadir karena pemerintah dianggap tidak mampu memberantas korupsi dengan bersih dan independen. Sebab seringkali banyak pihak yang berkepentingan turut menyuburkan praktik KKN dalam pemerintahan. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Kisah usang, tikus-tikus berdasi, yang suka ingkar janji, lalu sembunyi di balik meja teman sekerja. 8. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum yang disingkat dengan YLBHI. YLBHI merupakan lembaga non-pemerintah yang secara khusus melakukan pembelaan hukum dan advokasi kepada golongan bawah yang seringkali tertindas dan terinjak-injak. YLBHI bergerak atas dasar bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan hukum, ekonomi, sosial, dan politik. LSM ini memiliki fokus utama untuk perjuangan penegakan hukum, HAM, demokrasi, keadilan sosial, pembelaan terhadap golongan bawah seperti buruh, tani, marginal, miskin, dan sebagainya. Dan telah berdiri tegak sejak Orde Baru untuk melawan ketidakadilan yang ada. Perjuangan YLBHI juga termasuk dalam bidang pemberantasan korupsi, di mana seringkali elit politik melakukan KKN dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan orang banyak, namun hampir tidak tersentuh oleh payung hukum akibat kekuasaan yang mereka miliki. 9. Indonesia Corruption Watch atau disingkat dengan ICW. ICW merupakan lembaga non-pemerintah yang bertujuan untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan dan meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam melakukan aksi bersih-bersih dari segala unsur KKN. ICW sendiri lahir mengikuti geraknya arus reformasi dan berdiri tegak mengawal amanat reformasi agar dapat ditegakkan sebaik-baiknya, baik itu oleh masyarakat maupun pemerintah. ICW sendiri senantiasa menyeruakan semangat anti korupsi kepada masyarakat serta seringkali menyorot dan mengawal penanganan kasus korupsi yang ada hingga pengadilan akhir. 10. Masyarakat Transparansi Indonesia atau disingkat dengan MTI. MTI merupakan lembaga non-pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan transparansi dalam semua aspek kehidupan masyarakat. MTI memandang transparansi merupakan kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Jika ingin terwujud, maka diperlukan pemahaman yang benar akan 3 unsur, yakni korupsi, good governance, dan otonomi daerah.
Selanjutnya ada instrumen pencegahan korupsi yang dibuat untuk pencegahan korupsi di tingkat nasional. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 serta Amandemen 1, 2, 3, dan 4, terutama dalam pasal 7A dan 7B yang mengatur tentang Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dapat diberhentikan dari tugas dan kedudukannya dengan salah satu alasannya melakukan tindak pidana korupsi dan penyuapan. Yang kedua ada Ketetapan TAP MPR. Ketetapan MPR RI nomor 11 MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga ada undang-undang, diantaranya Undang-Undang nomor 28 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption. Yang keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Perpu nomor 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Yang kelima ada peraturan pemerintah atau PP. PP nomor 19 tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PP nomor 57 tahun 2003 tentang tata cara perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang. PP nomor 110 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang keenam, Instruksi Presiden atau Inpres. Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketujuh, Keputusan Presiden atau Kepres. Kepres nomor 11 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saya Muhammad Dayan Haidar akan membacakan kesimpulan penutup dan saran. Kesimpulan, Gerakan Kerjasama Nasional Pencegahan Korupsi memiliki banyak jenisnya. Misalnya, Gerakan Kerjasama Nasional yang mewakili negara, antara lain Ombudsman RI, Pengadilan, Inspektur Jenderal, Pelayanan Publik, DPR RI, DPRD, dan KPK. Instrumen dalam pencegahan dalam pemberantasan korupsi bersifat sangat vital. Untuk itu, keberadaannya sangat diperlukan. Instrumen nasional tersebar dalam tata aturan peraturan perundang-undangan Indonesia, mulai dari Undang-Undang 1945 hingga Perda. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya penutup dan saran. Pemerintah sebagai representasi dari masyarakatnya membentuk lembaga khusus yang bertugas menangani perkara ini dan berbagai instrumen yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Namun seringkali apa yang dikerjakan oleh pemerintah masih belum cukup akibat dari pengaruh busuk dari politik. Oleh sebab itu, masyarakat yang peduli berkumpul dan berserikat untuk membentuk lembaga dan pemerintah untuk mendukung harapan agar korupsi bisa hilang, untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang baik, yang bersih dan baik. Hal-hal seperti inilah yang bagus untuk dilestarikan dan dikembangkan agar hal-hal busuk semacam politik korupsi bisa hilang. Jika kita hanya acuh dan apatis, jangan menyesal jika ditindas pemerintah yang sewenang-wenang. Mari bangkit dan melawan untuk kebenaran. Korupsi itu mirip bola salju. Sekali bergulir akan membesar dan terus melaju. Tak bisa perlawanan dilakukan orang per orang atau hanya menggantungkan diri pada KPK yang berjuang. Mari sama-sama mantapkan hati untuk tidak pernah ikut-ikutan mencuri. Sama-sama tekadkan, kita anti korupsi.